4. Implementasi strategi. Implementasi strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Implementasi strategis merupakan proses di mana beberapa strategi dan kebijakan diubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Walaupun implementasi biasanya baru dipertimbangkan setelah strategi dirumuskan, akan tetapi implementasi merupakan kunci kesuksesan dari manajemen strategi. Perumusan strategi dan implementasi strategi harus dilihat seperti dua sisi mata uang. Implementasi strategi secara langsung memengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Dalam situasi tertentu, individu tidak mungkin sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam proses formulasi strategi dan mungkin perumusan strategi tersebut. Bahkan, mungkin juga terjadi penolakan di bagian tertentu. Manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen pada bisnis mungkin berusaha menggagalkan usaha-usaha implementasi strategi dengan harapan bahwa organisasi akan kembali ke cara lama. Mengembangkan tujuan karyawan yang baru, menetapkan prosedur pengenalan biaya, mengubah strategi pemasangan iklan, membangun fasilitas baru, melatih karyawan baru, memindahkan manajer di antara divisi, dan menyusun sistem informasi komputer yang lebih baik. Semua tipe aktivitas ini jelas berbeda jauh dalam organisasi manufaktur, jasa, dan pemerintahan. Selanjutnya yaitu tujuan tahunan. Penetapan tujuan tahunan merupakan sebuah aktivitas terdesentralisasi yang secara langsung melibatkan seluruh manajer dalam organisasi. Tujuan tahunan penting bagi penerapan strategi karena pertama, merupakan landasan untuk alokasi sumber daya. Kedua, merupakan mekanisme utama untuk mengevaluasi manajer. Ketiga, merupakan instrumen utama untuk memonitor kemajuan ke arah pencapaian tujuan jangka panjang. Keempat, menetapkan prioritas organisasional, divisional, dan departemental. Tujuan tahunan harus terukur, konsisten, masuk akal, menantang, jelas, dikomunikasikan di seluruh organisasi, serta waktu dan tenaga yang besar perlu diluangkan untuk memastikan rencana tujuan tahunan direncanakan dengan baik. Tujuan tahunan berfungsi sebagai pedoman untuk mengambil tindakan, mengarahkan dan menyalurkan usaha serta aktivitas anggota organisasi. Tujuan tahunan menjadi sumber legitimasi dalam perusahaan dengan memberi pembenaran pada aktivitas untuk para stakeholder. Tujuan tahunan dipakai sebagai standar prestasi kerja, sebagai sumber motivasi dan identifikasi yang penting untuk para karyawan, memberikan insentif bagi manajer dan karyawan untuk berkarya menjadi dasar desain organisasi. Tujuan berfungsi sebagai standar evaluasi setiap orang, kelompok, departemen, divisi, dan keseluruhan organisasi. Keberhasilan jarang sekali terjadi karena kebetulan, melainkan hal tersebut terjadi karena kerja keras yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan. Perubahan dalam arah strategis perusahaan tidak terjadi secara otomatis. Dalam kenyataan sehari-hari, kebijakan dibutuhkan untuk membuat suatu strategi dapat berjalan. Kebijakan memfasilitasi pemecahan masalah yang berulang kali muncul dan memandu penerapan strategi. Secara luas, kebijakan mengacu pada pedoman, metode, prosedur, aturan, bentuk, dan praktik administratif spesifik yang ditetapkan untuk mendukung dan mendorong upaya menuju pencapaian tujuan organisasi. Apapun cakupan dan bentuknya,
Kebijakan berfungsi sebagai mekanisme untuk menerapkan strategi dan mencapai tujuan. Sebisa mungkin, kebijakan harus dinyatakan dalam bentuk tulisan. Kebijakan mempresentasikan sarana untuk menjalankan keputusan strategi. Contoh isu-isu yang mungkin membutuhkan kebijakan manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk merekrut melalui agen karyawan, kampus dan atau surat kabar. Yang kedua, untuk memberikan lokakarya dan seminar untuk pengembangan manajemen secara berkelanjutan atau secara terbatas. Yang ketiga, untuk mengaitkan kompensasi eksekutif dengan tujuan jangka panjang atau tahunan. Yang keempat, untuk menetapkan stok persediaan yang tinggi atau rendah. Yang kelima, untuk menggunakan satu pemasok atau lebih dari satu. Alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya merupakan aktivitas atau kegiatan utama manajemen yang memungkinkan pelaksanaan strategi. Manajemen strategis memampukan sumber daya dialokasikan berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Tidak ada yang lebih menghambat manajemen strategis dan keberhasilan organisasi melebihi sumber daya yang dialokasikan secara tidak konsisten dengan prioritas yang ditetapkan dalam tujuan tahunan. Semua organisasi mempunyai setidaknya 4 jenis sumber daya yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu sumber daya keuangan, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan sumber daya teknologi. Nilai nyata dari alokasi sumber daya terletak pada hasil pencapaian tujuan organisasi. Alokasi sumber daya yang efektif tidak serta-merta menjamin keberhasilan implementasi strategi karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Mengelola konflik. Konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan kedua belah pihak atau lebih mengenai satu atau beberapa isu atau masalah. Penetapan tujuan tahunan dapat memunculkan konflik karena individu memiliki ekspektasi dan persepsi yang berbeda, memunculkan tekanan, keterbatasan personal, dan kesalahpahaman yang mungkin muncul antar individu. Konflik tidak dapat dihilangkan sehingga sangat penting bagi organisasi untuk mengelola konflik sebelum terjadi hal-hal yang merugikan. Beberapa pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Yang pertama ada penghindaran. Penghindaran meliputi berbagai tindakan seperti mengabaikan persoalan dengan harapan bahwa konflik tersebut akan selesai dengan sendirinya atau secara fisik, memisahkan individu-individu atau kelompok-kelompok yang berkonflik. Yang kedua, defusi, yaitu meliputi sikap yang tidak terlalu menekankan perbedaan antara pihak yang berkonflik tetapi mengutamakan kesamaan dan kepentingan bersama. Berkompromi sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah, mengikuti aturan mayoritas, meminta bantuan atau nasihat dari otoritas yang lebih tinggi, atau merancang ulang posisi saat ini. Yang ketiga ada konfrontasi, yaitu suatu tindakan di mana mempertemukan para pihak yang terlibat sehingga masing-masing dapat menghargai pandangan pihak lain atau mengadakan rapat untuk mendengarkan pandangan pihak-pihak yang sedang berkonflik serta menyelesaikan perbedaan mereka. Menyesuaikan struktur dengan strategi. Perubahan yang terjadi dalam strategi perusahaan akan mengarahkan pada perubahan struktur organisasi. Chandler membuat suatu skema urutan proses. Yang pertama, diciptakan sebuah strategi baru. Kedua, masalah-masalah baru tentang administrasi muncul. Ketiga, penurunan kinerja ekonomi. Keempat, struktur baru yang lebih sesuai ditemukan. Kelima, keuntungan kembali pada tingkatan sebelumnya. Ketika strategi berubah, cepatnya adopsi terhadap struktur yang sesuai akan membuat perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif. Perusahaan melakukan diversifikasi atau integrasi vertikal mengubah struktur organisasinya dari fungsional ke divisional. Kinerja keuangan mereka meningkat. Akan tetapi, perubahan strategi tidak selalu memberikan hasil yang sepadan dengan perubahan dalam struktur organisasi jika perusahaan hanya sedikit memiliki saingan. Ada 5 struktur dengan strategi. Yang pertama yaitu struktur fungsional. Struktur fungsional mengelompokkan tugas dan aktivitas berdasarkan fungsi bisnis seperti produksi, operasi, pemasaran, keuangan, lead bank, dan sistem informasi manajemen. Kekuatan dan kelemahan tahap ini adalah konsentrasi dan spesialisanya hanya dalam satu industri. Yang kedua yaitu struktur divisional.
Struktur divisional atau struktur desentralisasi disusun berdasarkan area geografis produk atau jasa konsumen atau berdasarkan proses. Keterbatasan dari struktur ini adalah struktur ini membutuhkan spesialis fungsional yang harus dibayar dan terdapat duplikasi layanan staf, fasilitas, dan personel. Selanjutnya, struktur strategic business unit atau SBU. Struktur SBU mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam unit bisnis strategis dengan mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada eksekutif senior yang melapor secara langsung kepada CEO. Oleh karena itu, SBU harus memiliki misi khusus, kemampuan mengidentifikasi para pesaing, fokus pada pasar eksternal, dan pengendalian terhadap fungsi-fungsi bisnisnya. Kemudian, struktur matriks. Struktur matriks adalah yang paling kompleks dari semua desain yang ada karena ia bergantung pada alur kewenangan dan komunikasi vertikal maupun horizontal. Struktur ini mengkombinasikan stabilitas pada struktur fungsional dengan fleksibilitas produk dengan lingkungan eksternal bersifat kompleks dan dapat berubah-ubah. Struktur matriks digunakan secara luas dalam banyak industri, termasuk konstruksi, kesehatan, riset, dan pertahanan. Yang terakhir yaitu struktur jaringan. Struktur jaringan disebut non-struktur karena eliminasi mayanya terhadap fungsi-fungsi bisnis in-house. Struktur jaringan bermanfaat ketika lingkungan perusahaan tidak stabil dan diperkirakan akan tetap berubah-ubah. Organisasi jaringan merupakan serangkaian perusahaan atau unit bisnis independen yang terhubung dengan komputer dalam satu informasi yang mendesain, memproduksi, dan memasarkan produk atau jasa. Selanjutnya yaitu restrukturisasi dan reengineering. Restrukturisasi atau disebut pengurangan, right-sizing atau penghilangan lapisan adalah mengurangi ukuran perusahaan dalam artian jumlah karyawan, jumlah divisi atau unit, dan tingkat hierarki dalam struktur organisasi perusahaan. Sedangkan reengineering disebut juga manajemen proses, inovasi proses, dan desain ulang proses, meliputi konfigurasi ulang atau desain ulang pekerjaan, tugas, dan proses-proses untuk tujuan meningkatkan biaya, kualitas layanan, dan kecepatan. Manfaat utama dari restrukturisasi adalah pengurangan biaya. Kelemahannya adalah banyak orang pada masa ini tidak berambisi untuk menjadi manajer, dan banyaknya manajer masa ini mencoba keluar dari jalur manajemen. Manfaat dari reengineering adalah memberikan peluang pada karyawan untuk melihat secara lebih jelas bagaimana pekerjaan mereka mempengaruhi produk akhir atau jasa yang sedang dipasarkan oleh perusahaan. Namun demikian, reengineering dapat menurunkan kekhawatiran manajer yang jika tidak diatasi akan menyebabkan trauma perusahaan. Menghubungkan kinerja dan membayar untuk strategi. Bagaimana suatu sistem penghargaan organisasi lebih didekatkan lagi dengan kinerja strategis? Bagaimana keputusan pada gaji, promosi, penghargaan berdasarkan jasa, dan bonus dapat digabung untuk mendukung tujuan strategis jangka panjang dari suatu organisasi? Tidak ada jawaban yang secara luas diterima untuk pertanyaan-pertanyaan ini. Namun, sistem bonus ganda berdasarkan tujuan tahunan dan tujuan jangka panjang telah menjadi suatu yang umum. Persentase bonus tahunan manajer yang diberikan berdasarkan dari hasil jangka pendek versus hasil jangka panjang dapat bervariasi tergantung pada tingkat hierarki dalam organisasi. Penting untuk diketahui bahwa bonus tidak hanya berdasarkan pada pencapaian jangka pendek, karena sistem seperti ini mengabaikan strategi dan tujuan jangka panjang perusahaan. 5 pengujian yang seringkali digunakan untuk menentukan apakah rencana penggajian kinerja akan memberi manfaat bagi organisasi. Yang pertama, apakah rencana tersebut memperoleh perhatian? Yang kedua, apakah karyawan memahami rencana tersebut? Ketiga, apakah rencana tersebut meningkatkan komunikasi?
Keempat, apakah rencana tersebut benar-benar akan dibayar jika target telah tercapai? Kelima, apakah perusahaan atau unit berkinerja lebih baik? Sebagai tambahan untuk sistem bonus ganda, kombinasi strategi penghargaan insentif seperti kenaikan gaji, pemberi saham, imbalan yang memadai, promosi, pujian, pengakuan, kritik, ketakutan, peningkatan otonomi pekerjaan, dan penghargaan dapat digunakan untuk mendorong manajer dan karyawan melakukan implementasi strategis yang berhasil. Ragam pilihan untuk membuat orang departemen dan divisi secara aktif mendukung aktivitas implementasi strategi dalam organisasi tertentu hampir tanpa batas. Mengelola penolakan terhadap perubahan. Tidak ada organisasi atau individu dapat melarikan dari perubahan. Namun kesulitan yang dihadapi perubahan terjadi karena orang takut terjadinya kerugian ekonomis, ketidaknyamanan, ketidakpastian, dan rusaknya pola sosial yang normal. Hampir semua perubahan struktur teknologi, orang atau strategi memiliki potensi untuk mengganggu pola interaksi yang nyaman. Untuk alasan ini, orang menolak perubahan. Proses manajemen strategik sendiri dapat membatasi perubahan besar pada individu dan proses. Melakukan orientasi ulang terhadap suatu organisasi untuk membuat orang berpikir dan bertindak secara strategis bukanlah pekerjaan mudah. Penolakan terhadap perubahan dapat muncul pada tahap atau level manapun dalam proses implementasi strategi. Meskipun terdapat beberapa pendekatan untuk mengimplementasikan perubahan. 3 strategi yang umum digunakan yaitu: pertama, strategi memaksakan perubahan adalah memberikan perintah dan mendorong perintah tersebut agar dilaksanakan. Strategi ini memiliki kelebihan berupa kecepatan, namun menimbulkan rendahnya komitmen dan penolakan yang sangat kuat. Kedua, strategi mengajarkan perubahan menyajikan informasi untuk meyakinkan orang akan pentingnya perubahan. Kekurangan dari strategi edukasi ini adalah implementasinya yang sulit dan lambat. Namun tipe strategi dapat mendorong komitmen yang lebih tinggi dan penolakan yang lebih lemah daripada strategi pemasaran. Yang terakhir, strategi menimbulkan ketertarikan atau strategi merasionalkan strategi adalah usaha untuk meyakinkan individu bahwa perubahan memberikan keuntungan personal bagi mereka. Ketika hal ini sukses, implementasi strategi menjadi relatif mudah. Namun implementasi perubahan kadang merupakan keuntungan bagi semua orang. Menciptakan kultur suportif strategi. Para pembuat strategi sebaiknya menekankan dan membangun berdasarkan aspek-aspek kultur yang ada yang mendukung strategi yang baru diajukan. Aspek-aspek dari kultur sebelumnya yang bersifat antagonis terhadap strategi yang diajukan harus dapat diidentifikasi dan diubah. Riset substansial mengindikasikan bahwa strategi baru seringkali dipicu oleh kondisi pasar dan didikte oleh kekuatan persaingan. Untuk alasan ini, mengubah kultur perusahaan untuk menyesuaikan dengan strategi baru seringkali lebih efektif daripada mengubah strategi untuk disesuaikan dengan budaya organisasi. Berbagai teknik tersedia untuk kultur organisasi, termasuk perekrutan, pelatihan, transfer, promosi, restrukturisasi, desain organisasi, pemodelan, penguatan positif, dan pementoran. Perhatian terhadap produksi dan operasi. Kemampuan, keterbatasan, dan kebijakan produksi operasional dapat mendorong atau menghambat pencapaian tujuan secara signifikan. Proses produksi biasanya bernilai 70% dari total aset perusahaan. Bagian utama dari proses pelaksanaan strategi terjadi di alokasi produksi. Keputusan-keputusan terkait dengan produksi mengenai besarnya pabrik, letak pabrik, desain produk, pilihan peralat, jenis alat, besarnya persediaan, kontrolnya persediaan, pengawasan mutu, pengendalian biaya, penggunaan standar, spesialisasi kerja, pelatihan karyawan, penggunaan peralatan dan sumber daya, pengiriman dan pengemasan. Dan inovasi teknologi dapat memiliki dampak yang dramatis terhadap keberhasilan atau kegagalan upaya pelaksanaan strategi. Pendekatan produksi just in time atau produksi pada saat dibutuhkan ternyata telah teruji oleh waktu.
Faktor yang harus dipelajari sebelum menetapkan lokasi suatu fasilitas produksi antara lain kesediaan sumber daya utama, upah minimum regional di wilayah tersebut, biaya transportasi yang berkaitan dengan pengiriman dan penerimaan, lokasi pasar-pasar utama, risiko politik di wilayah atau negara tersebut, dan ketersediaan karyawan dapat dilatih. Perhatian terhadap sumber daya manusia. Manusia sering dikatakan sebagai sumber daya organisasi. Dalam kenyataannya, mereka adalah sumber daya yang paling vital. Fungsi sumber daya manusia dalam kebanyakan organisasi besar dikelompokkan dalam suatu kelompok sentralisasi yang tunggal, yaitu sebuah departemen yang bertanggung jawab untuk mendapatkan, mengembangkan, memelihara, dan mempertahankan SDM. Ada berbagai istilah dalam menyebut SDM ini, diantaranya personal, industrial relation, employee relation, dan human resource. Tidak menutup kemungkinan kita akan bekerja dengan orang yang berbeda ras, etnis, agama, atau bahkan negara. Namun, begitu ada banyak keuntungan yang akan kita peroleh. Keuntungan tenaga kerja yang beragam atau dari etnis yang berbeda adalah yang pertama, meningkatkan budaya perusahaan, meningkatkan moral karyawan lebih betah bekerja, rekrutmen karyawan baru lebih mudah, meningkatkan kreativitas, mengurangi konflik antar karyawan. Dalam mengawasi kinerja SDM, maka diperlukan adanya audit SDM, yaitu penilaian aktivitas personil yang digunakan dalam organisasi. Kegunaan dari audit SDM diantaranya adalah mengidentifikasi kontribusi bagian SDM terhadap organisasi, memperbaiki citra profesional dari bagian SDM, mendorong tanggung jawab dan profesionalisme yang lebih besar antara anggota bagian SDM, mengklarifikasi kewajiban dan tanggung jawab bagian SDM, menemukan masalah personal yang kritikal, mengurangi biaya SDM melalui prosedur SDM yang lebih efektif. Yang terakhir, menciptakan perubahan yang signifikan yang dibutuhkan. Sementara itu, ruang lingkup audit SDM mencakup audit strategi perusahaan, audit fungsi SDM, audit ketaatan manajerial, audit kepuasan karyawan.